Fajar belum menampakkan garis tipisnya ketika Ayu membuka mata. Suasana kamar yang lembab dan dingin membuat tulangnya berderak pelan saat ia bangun dari tikar tipis yang mulai mengeras karena usia. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak lambat, seakan ikut malas menyambut pagi di dusun kecil Banjarnegara itu. Namun Ayu tahu, tak ada hari baginya untuk bermalas-malasan. Ia harus bangun sebelum ayam jago berkokok, sebelum anak-anaknya terbangun dan memulai hari dengan perut kosong. Dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan Tina yang tidur memeluk guling lusuh di sampingnya, Ayu menyingkap kelambu yang sudah penuh tambalan dan berdiri. Udara pagi menampar kulitnya, dingin seperti embun yang menempel di dedaunan. Rumah itu kecil, berdinding papan dan sebagian tembok semen yang mulai retak. Atap sengnya bocor di beberapa titik, membuat Ayu harus menaruh ember setiap kali hujan turun. Ia berjalan perlahan menuju dapur, ruangan sempit yang hanya diterangi lampu minyak karena lampu listrik di sana sering korslet. Ayu menyalakan kompor minyak dengan hati-hati. Bau minyak tanah sempat menusuk hidungnya, namun ia sudah terbiasa. Setiap pagi, kegiatan ini hampir seperti ritual. Ia menanak nasi, memanaskan sayur sisa malam tadi, dan menggoreng tempe tipis yang ia beli kemarin sore. Suara desis minyak menjadi musik yang menandai dimulainya hari. Di luar, suara angin yang menerpa dedaunan pisang terdengar lirih, seakan alam ikut menjaga keheningan sebelum matahari terbit. Ketika Ayu memasukkan nasi ke piring-piring kecil, pikirannya kembali melayang pada masa lalu. Pada wajah Raffi, suaminya, yang selalu tersenyum tipis setiap kali pulang membawa oleh-oleh kecil dari pasar Batur. Pada tangan kekarnya yang dulu selalu menggenggam tangannya saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Dan pada perpisahan terakhir itu, ketika Raffi memutuskan pergi menjadi relawan ke Palestina. Keberangkatan yang penuh doa, harapan, sekaligus kecemasan yang tak pernah ia ungkapkan. Saat kabar kematian Raffi datang, Ayu seperti kehilangan setengah dari dirinya. Hingga kini, bertahun-tahun berlalu, luka itu masih menganga. Ia menghela napas panjang, mencoba menepis ingatan itu. "Ayo yuk, hari sudah mulai jalan," gumamnya pada diri sendiri. Diko adalah yang pertama bangun. Remaja 16 tahun itu berjalan dengan rambut berantakan, langkah malas, dan mata setengah terpejam. "Pagi Bu," katanya lirih sambil duduk di bangku kayu yang sudah mulai goyah. Tubuhnya tinggi, tetapi wajahnya masih menyisakan bayangan anak kecil yang sering minta digendong Ayu dulu. Ayu tersenyum kecil, mencoba menghangatkan suasana yang belakangan terasa sering dingin. "Cuci muka dulu sana, sarapan sebentar lagi." Diko mengangguk, dan suara gayung menyentuh air di bak mandi terdengar dari belakang rumah. Tak lama kemudian, Tina bangun sambil ngutek mata. Anak perempuan itu baru berusia 10 tahun, tetapi kedewasaan tampak lebih cepat tumbuh karena keadaan. Rambutnya yang lurus dan kusut tergerai menutupi sebagian wajah. "Bu, dingin," katanya sambil memeluk tubuhnya. Ayu langsung menghampirinya, mengusap kepala kecil itu. "Sinilah, dekat kompor, hangat sedikit," ujarnya. Tina tersenyum tipis dan duduk bersandar pada Ayu. Mereka bertiga makan bersama di meja kecil yang hanya muat 3 orang. Sarapan sederhana itu, nasi, tempe, dan sayur bening, mungkin terlihat terlalu sedikit bagi sebagian orang. Tetapi bagi mereka, inilah sumber kekuatan untuk menjalani hari. Ayu menikmati momen itu, meski sering disertai kekhawatiran. Ia selalu merasa perlu menyembunyikan kesulitan mereka dari anak-anak, meski sebenarnya Diko kadang menangkap kegelisahan itu. "Sore ini, Diko bantu di kebun Pak Darmo lagi?" tanya Ayu pura-pura santai. "Iya Bu, lumayan buat tambah-tambah bayar buku sekolah," jawab Diko sambil mengunyah pelan. Ayu menahan hatinya yang tiba-tiba perih. Ia ingin mengatakan bahwa Diko tidak perlu bekerja, bahwa ia seharusnya cukup fokus sekolah. Tetapi realitas tidak semudah itu. Ia tahu betul Diko sudah mengerti keadaan, bahkan tanpa harus diberitahu. Anak itu tumbuh terlalu cepat. Setelah sarapan selesai, Ayu mengantar Tina bersiap-siap sekolah. Ia mengikat rambut anaknya menjadi 2, merapikan seragam yang sedikit kebesaran, dan memastikan sepatu yang sudah aus itu masih layak dipakai. Tina menatap Ayu dengan mata polos, membuat Ayu merasa hangat sekaligus sedih.
Di luar, matahari mulai naik, menerangi dusun kecil itu. Jalanan tanah tampak basah oleh embun, suara anak-anak lain terdengar berjalan sambil tertawa. Tetangga mereka Bu Wati sempat melirik Ayu dari kejauhan dengan tatapan yang tidak bisa Ayu pahami. Ada rasa tidak nyaman setiap kali tatapan itu muncul, entah simpati, entah kasihan, atau mungkin bisik-bisik tentang masa lalu Raffi yang selalu menjadi bahan omongan warga. Kasian Ayu itu, ditinggal mati suami. Katanya Raffi itu bukan mati di Palestina. Loh, terus mati di mana? Bisikan-bisikan seperti itu sering mampir ke telinga Ayu, meski ia pura-pura tidak peduli. Terkadang ia bahkan merasa para tetangga lebih tahu tentang suaminya daripada dirinya sendiri. Setelah mengantar Tina, Ayu berjalan pulang membawa belanjaan kecil. Sedikit sayur kangkung, beberapa biji cabai, dan sepotong tahu. Uang yang ia punya tidak banyak, namun ia sudah terbiasa mengatur agar cukup untuk hari itu. Di jalan, aroma tanah basah dan wangi pohon pinus dari perbukitan utara membuat suasana desa terasa damai, meski dalam hati Ayu selalu ada ria kecil yang mengusik. Sesampainya di rumah, Ayu mulai membersihkan halaman, menyapu dedaunan, dan mencuci pakaian. Semua dilakukan dengan ritme yang tenang seperti hari-hari lainnya. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara-suara misterius, tidak ada tanda-tanda mengancam. Hanya kehidupan biasa yang berjalan pelan di dusun sunyi itu. Namun tanpa disadari Ayu, dunia di sekitarnya perlahan mulai berubah. Bukan karena gangguan nyata, tetapi karena beban masa lalu yang masih menggantung dan menunggu waktunya untuk kembali mengetuk pintu kehidupan mereka. Hari itu, ia tidak tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Masih jauh sebelum badai yang akan datang, sebelum tangisan, sebelum teror, sebelum arwah suaminya kembali membawa pesan dari masa lalu. Untuk saat ini hanyalah pagi biasa. Pagi yang sunyi, sederhana dan tenang, sebelum segalanya mulai bergeser. Hujan pertama jatuh perlahan, kemudian menjadi deras hanya dalam hitungan menit. Suara rintik berubah menjadi gemuruh yang menghajar atap seng rumah Ayu tanpa ampun. Air mulai merembes dari celah-celah kecil yang sudah ia tempel berkali-kali. Ember di beberapa sudut ruangan kembali terisi cepat. Ayu menarik napas panjang, bersiap menghadapi hari yang tampaknya akan lebih melelahkan. Diko berangkat sekolah lebih pagi hari itu karena ada tugas tambahan, dan Tina pergi dengan payung kecil yang sudah bengkok. Ayu mengantar mereka di bawah hujan tebal, melewati jalan tanah yang mulai berubah menjadi kubangan. Setelah memastikan anak-anak aman sampai di perempatan desa, ia kembali pulang. Tubuhnya sudah basah separuh meski mengenakan jaket tipis. Saat sampai rumah, Ayu menutup pintu rapat-rapat. Suara hujan begitu keras hingga terasa seperti ribuan jari mengetuk-ngetuk dinding rumah. Ia menyalakan kompor minyak untuk menghangatkan ruangan. Namun udara tetap dingin menusuk. Ayu merapatkan selendangnya ke tubuh. Waktu berlalu perlahan. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ayu menghabiskan pagi dengan menyetrika pakaian orang, pekerjaan sambilan yang ia ambil untuk menambah pemasukan. Uap panas dari setrika membantu sedikit mengusir hawa dingin. Tetapi di tengah keheningan itu, Ayu mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah suasana rumah yang biasanya tenang berubah menjadi berat dan sesak. Sesekali ia menoleh ke belakang tanpa alasan jelas, merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menggeleng pelan. Ah, cuma perasaan saja. Gumamnya. Menjelang siang, suara hujan semakin keras. Petir menyambar beberapa kali di kejauhan. Suaranya menghentak dada Ayu. Ia berjalan ke jendela untuk melihat luar, namun hanya melihat kabut hujan yang pekat. Pohon mangga di depan rumah bergoyang liar. Rantingnya saling beradu seperti sedang berkelahi. Ketika Ayu kembali ke dapur untuk memanaskan makan siang, suara langkah kecil terdengar di depan rumah. Pada awalnya ia mengira itu adalah suara ayam atau kucing yang berteduh. Namun langkah itu terdengar jelas, cepat, berat, dan tergesa-gesa. Ayu menghentikan gerakannya hanya untuk mendengar lebih saksama. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk kuat, 2 kali. Ayu terkejut. Siapa yang akan datang dalam cuaca seperti ini? Ia segera berjalan ke ruang depan dan membuka pintu. Di sana, berdiri Diko, dengan tubuh seluruhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, baju seragamnya berlumpur dan napasnya memburu seakan ia berlari sejauh mungkin untuk mencapai rumah. "Diko, kau sudah pulang?"
Kenapa basah banget, Nak? Tanya Ayu sambil menarik putranya masuk. Diko tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, bahunya naik turun, matanya menatap lantai. Air menetes dari seragam sekolahnya membentuk genangan kecil di lantai kayu. Diko, kamu sakit? Kamu kenapa? Ayu mengguncang pelan bahu anaknya. Baru setelah beberapa detik, Diko mengangkat wajahnya. Namun tatapan itu bukan tatapan yang biasanya. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Pupil matanya tampak membesar dan wajahnya pucat seolah melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Ada yang ngikutin aku, Bu, bisiknya lirih. Ayu terdiam. Kata itu asing dan tidak tiba. Apa maksudmu? Siapa yang ngikutin? Aku nggak tahu. Tapi tadi waktu pulang dari sekolah, aku merasa ada yang jalan di belakangku. Tapi setiap aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Suaranya bergetar, bukan karena dingin, melainkan ketakutan yang belum pernah Ayu lihat sebelumnya. Ayu mencoba menenangkan diri meski dadanya mulai sesak. Mungkin kamu cuma panik karena hujan atau kamu kecapean. Namun Diko menggeleng keras. Tidak, Bu, ini beda. Tadi terdengar kayak suara langkah, cepat, kayak orang berlari mengejar. Tapi waktu aku berhenti, suaranya juga berhenti. Terus mulai lagi pas aku jalan. Ayu menelan ludah. Ia memegang pipi Diko, memastikan anak itu benar-benar berada di hadapannya. Aman. Masuk kamar, ganti baju. Kamu kedinginan. Diko mengangguk pelan dan berjalan menuju kamar. Langkahnya lambat seolah ia masih takut sesuatu akan muncul dari belakang. Ayu menutup pintu kembali dan menghela napas panjang. Hatinya seperti diramas. Rasanya ada sesuatu yang salah tetapi ia berusaha menyangkal karena tidak ingin berpikir yang macam-macam. Ia mengatur napas dan kembali ke dapur. Namun pikirannya terus memutar kata-kata Diko. Ada yang ngikutin. Hujan belum berhenti. Petir menyambar lagi. Ayu menatap jendela, memandangi hutan bambu di sisi rumah yang bergerak liar diterpa angin. Suara gesekan bambu terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Sekitar 1 jam kemudian, Tina pulang diantar oleh tetangga. Gadis kecil itu tampak murung. Wajahnya masam. Tina kenapa? Tanya Ayu. Tina tidak menjawab, ia hanya berdiri diam memegang ujung bajunya seperti sedang menahan sesuatu di dada. Ayu merangkulnya, tetapi Tina tidak merespon seperti biasanya. Ada keanehan yang Ayu rasakan, bukan sakit, bukan lelah, tetapi seolah gadis kecil itu sedang menyimpan amarah tanpa sebab. Setelah makan siang, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Diko mengurung diri di kamar. Tina duduk di sudut ruangan sambil memainkan tanah liat kecil, tetapi wajahnya murung, bibirnya manyung dan matanya tidak fokus. Ayu mencoba mengajak bicara, namun Tina hanya menjawab pendek, kadang bahkan tidak menjawab sama sekali. Ayu merasa seperti ada jarak yang mulai terbentuk. Hujan terus menghantam rumah hingga sore. Air di halaman mengalir deras seperti sungai kecil. Suara gemuruh petir sesekali membuat dinding bergetar halus. Ayu membersihkan ember yang penuh dan memastikan tidak ada kebocoran lain. Namun yang membuat hati Ayu semakin gelisah adalah suasana rumah yang berubah. Bukan karena suara gaib atau kejadian aneh. Belum ada itu semua. Yang berubah adalah sikap anak-anaknya. Diko terlalu diam. Tina terlalu murung. Rumah yang biasanya hangat meski sederhana sekarang terasa dingin, sunyi dan penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Ayu duduk di kursi kecil dekat jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Ia tidak tahu dari mana datangnya tetapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang mengintai dari balik hujan yang tidak kunjung berhenti. Dan malam itu, ketika gelap menelan desa dan suara hujan hanya tersisa sebagai rengekan tipis di atap, Ayu akhirnya sadar bahwa hari-hari tenang mereka telah berakhir, meski ia belum tahu apa yang sedang menunggu di balik bayang-bayang yang semakin rapat. Pagi berikutnya tidak lebih cerah dari sebelumnya. Meski hujan sudah berhenti, embun pekat masih menempel pada dedaunan dan udara dingin Banjarnegara terasa lebih menusuk. Angin membawa sisa aroma tanah basah yang tercampur dengan kesunyian aneh, seolah alam menahan nafasnya. Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Matanya berat karena semalaman nyaris tidak bisa tidur. Ia terjaga oleh suara halus yang tidak jelas, seperti langkah, seperti gesekan, tetapi begitu ia bangun untuk memastikan, rumah itu kembali sunyi. Ia berjalan ke dapur untuk menyalakan kompor minyak. Api kecil menyala, menyebarkan cahaya jingga yang meredup ke seluruh dapur yang sempit. Saat ia mengambil nasi sisa semalam untuk memulai sarapan,
suara kayu berderit terdengar dari ruang tengah. Ayu sempat menoleh, tetapi tidak menemukan apapun. Mungkin angin, pikirnya, walaupun semua jendela sudah tertutup rapat. Diko bangun tidak lama kemudian. Seperti kemarin, ia tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab, seolah ia tidak tidur nyenyak. Ayu mencoba tersenyum, menyembunyikan kegelisahan yang terus merayap dalam pikirannya. "Kemarin kamu tidur jam berapa kok?" tanyanya sambil menyiapkan piring. Diko mengangkat bahu. "Gak tahu bu, susah tidur. Kayak ada yang mondar-mandir di luar kamar." Ayu terdiam. Ucapan itu menusuk hatinya seperti jarum kecil. "Suara tikus mungkin?" jawabnya cepat, mencoba menepis ketakutannya sendiri. "Bukan bu, suaranya berat, kayak langkah orang dewasa." Ayu baru membuka mulut untuk menjawab ketika Tina muncul dari kamar. Gadis kecil itu berjalan pelan, kepalanya sedikit tertunduk. Rambutnya kusut dan wajahnya terlihat muram. Lebih muram daripada kemarin. Ayu langsung mendekatinya. "Tina sakit, kepalamu pusing." Tina menggeleng pelan, namun tidak berkata apa-apa. Ia langsung duduk di kursi, menatap meja kosong tanpa ekspresi. Ayu menyentuh dahannya, memastikan tidak ada demam. Tubuhnya terasa normal, tetapi tatapan kosong itu membuat Ayu merinding. "Mimpi buruk?" tanya Ayu dengan lembut. Tina tidak menjawab, hanya mengedip sekali, lalu memalingkan pandangan. Sarapan pagi itu berlangsung dalam diam. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Selebihnya, rumah seakan menahan nafasnya sendiri. Ayu memperhatikan kedua anaknya, Diko yang gelisah, Tina yang murung, dan dirinya yang dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Ayu memulai pekerjaan rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Ketika ia menyapu ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Ada bekas lumpur kecil di lantai dekat pintu kamar Diko. Ayu mengerenyit. Bekas itu seperti jejak kaki, namun bentuknya tidak terlalu jelas. Ia menyentuhnya dengan ujung jari. Masih lembab. Diko kemarin pulang memang basah, tetapi ia sudah memastikan anak itu mengganti baju di dapur, bukan masuk kamar dulu. Lalu dari mana bekas itu? Ayu buru-buru membersihkannya dan memaksa dirinya untuk tidak berpikir terlalu jauh. Pasti kemarin Diko lupa, gumamnya pada diri sendiri, meski rasa janggal itu terus mengusik. Siang hari, ketika matahari sudah mulai terasa hangat, Ayu duduk di beranda sambil melipat pakaian. Rumah akhirnya terasa sedikit normal, hingga tiba-tiba suara pintu belakang bergeser terdengar jelas. Ayu menoleh spontan. Pintu dapur itu biasanya selalu terkunci rapat, apalagi sejak hujan deras kemarin. Ia bangkit, berjalan perlahan ke arah dapur. Pintu itu kini terbuka sedikit, berderit, seolah baru saja disentuh oleh seseorang. Ia memegang gagangnya dan menutupnya kembali, kali ini memastikan benar-benar terkunci. Namun ketika ia berbalik, sesuatu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di dekat tungku, panci yang ia letakkan tadi pagi kini berada di lantai, tergulingkel, seperti seseorang menjatuhkannya. Ayu menatapnya lama, mencoba mencerna. Tidak ada angin, tidak ada hewan yang cukup besar untuk mendorong panci seberat itu. "Jangan mikir aneh-aneh. Mungkin tadi aku kurang menaruhnya," katanya meski suaranya terdengar ragu. Sore hari ketika Diko dan Tina pulang, suasana rumah kembali terasa tegang. Diko duduk sambil memegang kepalanya seperti menahan sesuatu. Tina duduk jauh dari mereka, memainkan boneka kainnya tanpa suara. Ayu mencoba mengajak cerita. "Tina, di sekolah gimana?" Tina tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan boneka itu pelan, tanpa ekspresi. Ayu mendekat, berlutut di depannya. "Tina?" Gadis kecil itu mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya kosong, tetapi ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang membuat Ayu tercekak. "Bu, tadi ada orang di dekat pagar sekolah." Ayu menahan nafas. "Siapa?" Tina menggeleng,
Tina ngeliat wajahnya, tapi dia lihat Tina terus. Kata-kata itu diikuti hening panjang. Diko menoleh cepat, ekspresinya berubah tegang. Ayu mencoba menenangkan. Mungkin cuma orang lewat, Nak. Banyak yang numpang berteduh. Namun Diko berdiri mendadak. Bu, Tina bilang itu orang yang tinggi kan? Tina mengangguk. Bu, lanjut Diko, suaranya bergetar. Kemarin yang aku dengar di belakang aku, langkahnya berat. Mungkin itu orang yang sama. Ayu menatap kedua anaknya bergantian. Dadanya terasa berat. Ada rasa takut yang mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Malam itu Ayu tidak bisa tenang. Ia duduk di ruang tengah sambil memperhatikan pintu dan jendela satu persatu, memastikan semuanya tertutup. Angin malam membawa suara hutan, gesekan dedaunan, serangga, dan sesekali burung hantu yang memanggil dari kejauhan. Ayu baru hendak tidur ketika suara itu terdengar. Srek, srek, suara langkah kecil dari dapur. Ia menahan nafas. Jantungnya berdetak keras. Ia menunggu, berharap itu hanya tikus. Namun suara itu semakin jelas. Bukan suara kaki hewan. Terlalu berat, terlalu pelan, seperti seseorang menyeret kaki. Ayu bangkit pelan, mengambil lampu minyak, dan berjalan mendekati dapur. Cahaya kecil itu menari di dinding, menciptakan bayangan panjang. Sesampainya di depan pintu dapur, suara itu berhenti. Ayu berdiri diam, menahan nafas. Siapa? Ucapnya nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu dan lampu minyak di tangannya bergetar. Ruangan itu kosong. Tidak ada apapun, hanya panci dan perabotan sederhana yang biasanya ada. Namun sesuatu membuat Ayu terpaku. Di lantai, tepat di tengah dapur, ada bekas jejak kaki. Jejak kaki besar, basah, dan mengarah ke pintu belakang yang kembali terbuka sedikit. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan teriakannya. Tubuhnya bergemetar. Ini bukan lagi perasaan aneh, bukan lagi imajinasi, bukan lagi sekedar suara. Ada yang masuk ke rumahnya, dan itu belum menunjukkan wajahnya. Ayu perlahan mundur, kembali ke ruang tengah, mengeluk tubuhnya sendiri, dan baru saat itulah ia sadar bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman bagi keluarganya, kini terasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak diundang, sesuatu yang seakan menunggu waktunya untuk muncul sepenuhnya. Seperti ada sesuatu yang mulai bangkit, perlahan namun pasti, dan Ayu merasakan getaran aneh itu semakin kuat sejak beberapa hari terakhir. Ia tak tahu apa yang berubah, namun ada semacam tekanan di udara yang membuat dadanya sesak setiap kali malam turun. Hari demi hari terasa berat, seolah ada beban yang menggantung di atas rumah itu, siap runtuh kapan saja. Meski begitu, ia tetap menjalani semuanya seperti biasa, mencoba terlihat kuat di depan anak-anak, mencoba bersikap wajar, seolah tidak ada apapun yang perlu dikhawatirkan. Malam itu, setelah kejadian suara benda jatuh yang tak ditemukan sumbernya di dapur, Ayu duduk sendirian di ruang tengah. Lampu kuning temaram dari bohlam murah menggantung tepat di atas kepalanya, memberikan cahaya samar yang membuat bayangan di dinding bergerak setiap kali angin masuk dari celah jendela. Diko sudah tertidur di kamar kecilnya, sementara Tina meringkuk di dekat Ayu. Kepalanya bersandar di pangkuan sang ibu, seperti mencari rasa aman yang tak lagi ia temukan dari keadaan. Ayu mengelus rambut anaknya pelan. "Sudah tidur, Nak? Besok sekolah," ucapnya lirih. Tina mengangguk pelan, namun matanya masih terbuka, menatap lantai bambu yang retak. "Bu, kenapa akhir-akhir ini rumah kita heboh ya? Diko juga bilang semalam ada suara orang manggil namanya dari belakang rumah." Ayu menelan ludah. Perkataan itu menusuk tepat di dadanya. "Tina, jangan dipikirin. Mungkin cuma angin." "Tapi, kok kayak manggil?" Tina bergidik, suaranya mengecil. Pelan, tapi jelas. Diko cerita sambil nangis. Ayu terdiam. Ada rasa panas naik ke tenggorokannya.
bukan marah pada anaknya, tapi pada keadaan. Ia benci karena bahkan rumah kecil itu, satu-satunya tempat berlindung mereka, kini terasa seperti musuh yang mengintai. Ia menarik napas panjang dan tersenyum kecil, menutupi ketakutannya sendiri. Ya sudah, gak usah dipikirin. Tidur ya, ibu masih mau beresin cucian. Tina menurut, bangkit, lalu berjalan ke kamar sambil beberapa kali menoleh ke belakang, seolah takut meninggalkan Ayu sendirian. Setelah pintu kamar ditutup, Ayu meremas-remas kedua tangannya. Entah sejak kapan udara dalam rumah mulai menekan seperti ini. Ada kalanya, ia mendengar langkah-langkah kecil di ruang tengah saat seisi rumah sudah tidur. Ada pula dentingan sendok jatuh, padahal ia ingat benar tak ada sendok di meja. Bahkan semalam, ia mendengar suara seseorang menghela napas di dekat telinganya saat ia baru memejamkan mata. Semua itu ia simpan sendiri. Ia yakin, kelelahan membuat pikirannya kacau. Malam bertambah larut, hujan kembali turun seperti beberapa malam sebelumnya, menampar genting rumah dan memukul-mukul dedaunan di halaman. Embusan angin membawa aroma tanah basah dan sedikit bau anyir yang sulit dijelaskan. Ayu berdiri di dekat jendela, mengintip keluar. Gelap. Hanya satu lampu jalan jauh di ujung gang yang memendar lemah. Rumah-rumah tetangga sudah mati lampu dari tadi, membuat dusun itu tampak seperti dunia yang ditinggalkan. Saat Ayu hendak menutup jendela, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. "Yu!" Suara itu begitu pelan, nyaris seperti hembusan napas. Ayu terpaku. Tidak, pasti cuma angin, bukan suara orang. Namun suara itu datang lagi. Ayu! Ayu mundur beberapa langkah, sekujur kulitnya merinding. Ia mencoba menelan ketakutan yang naik ke tenggorokannya seperti gelombang panas. Ia memaksa tubuhnya bergerak, menutup jendela rapat-rapat lalu memutar badan hendak kembali ke kamar. Tapi langkahnya terhenti. Dari arah pintu belakang rumah, terdengar derit panjang. Pelan, lambat, seperti seseorang sedang mendorongnya perlahan. Pintu itu memang tua dan karatan, tapi Ayu tahu betul, ia sudah menguncinya. Selalu, terutama jika malam turun. "Siapa?" serunya pelan, hampir tak bersuara. "Ada orang?" Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara hujan dan napasnya sendiri yang terdengar memburu. Ayu mengambil langkah perlahan menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai bambu ingin menahan langkahnya. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Ia menahan napas sesaat, lalu mendorong pintu sedikit. Pintu itu tidak terbuka, justru bergerak kembali ke posisi tertutup, seperti tadi hanya tertiup angin. Ayu menghembuskan napas lega. "Aku capek saja," gumamnya sambil mengusap wajah. Ia baru berbalik ketika sesuatu membeku di punggungnya. Seseorang berdiri di luar jendela dapur. Sosok hitam, tinggi, dengan postur kurus memanjang. Tidak terlihat jelas, namun cukup untuk membuat dunia seakan berhenti berdetak. Ia tidak melihat wajahnya, yang ia lihat hanya bayangannya. Gelap, diam, tidak bergerak, di balik kaca jendela yang buram oleh hujan. Ayu terpaku. Ia mencoba memaksa suara keluar, namun tenggorokannya terkunci. Ketika ia menjatuhkan pandangan ke lantai karena ketakutan, sosok itu hilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa langkah, tanpa jejak. Ayu memejamkan mata kuat-kuat. Sudah Ayu, kamu cuma stres," bisbiknya meyakinkan diri sendiri. Ia kembali ke kamar anak-anak. Tina dan Diko sudah tertidur, dan Ayu menghabiskan beberapa detik hanya menatap wajah mereka, mencari ketenangan dari segala yang terasa tidak wajar sejak beberapa hari terakhir. Ia berlaring di antara keduanya, memeluk mereka erat-erat, seolah takut jika ia lepaskan, akan ada sesuatu yang mengambil mereka. Namun justru ketika ia mencoba memejamkan mata, sesuatu lain terjadi. Di antara desa hujan, terdengar suara langkah kaki di ruang tengah. Pelan, lambat, dan jelas. Bukan suara hewan, bukan suara barang jatuh. Itu langkah kaki manusia. Tap, tap, tap. Ayu membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdebar di dada seperti ingin melompat keluar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Pelan, sangat pelan, terdengar suara napas. Ha. Ayu menutup mulut anak-anaknya dengan kedua tangan, takut jika mereka terbangun dan berteriak. Pintu kamar berderit sedikit, tidak terbuka, hanya bergerak, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Ayu tidak bergerak, tidak berani, tidak sanggup. Tiba-tiba, "Ayu!" Suara itu lagi. Kali ini lebih dekat, sangat dekat.
Suara laki-laki. Dan Ayu tahu betul suara itu. Suara yang pernah menenangkannya di malam-malam panjang. Suara yang pernah memanggil namanya dengan lembut. Suara Raffi. Ayu menutup mulutnya sendiri sekeras mungkin agar tidak berteriak. Air matanya jatuh begitu saja. Karena jika itu benar suara Raffi, maka ada sesuatu yang sangat salah. Sangat salah. Dan sepertinya sesuatu itu telah kembali. Pelan, diam, tapi pasti. Sesuatu itu telah kembali. Pelan, diam, tapi pasti. Ayu tidak tahu apa yang ia hadapi, namun getaran di dadanya tak bisa dibohongi. Ketakutan itu lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Malam yang seharusnya menjadi tempat beristirahat kini berubah menjadi ruang gelap yang penuh bayangan dan bisikan yang tak dapat dijelaskan. Setelah suara itu memanggil namanya, Ayu menghabiskan sisa malam dengan mata terjaga, memeluk kedua anaknya erat-erat seperti mereka adalah jangkar di tengah badai besar yang siap menenggelamkannya kapan saja. Ketika fajar akhirnya datang, sinarnya yang pucat seolah membawa sedikit kehangatan. Ayu perlahan bangkit dari tempat tidur, tubuhnya terasa berat seperti habis berlari jauh sepanjang malam. Ia menatap wajah Diko dan Tina yang masih terlelap. Mereka tampak damai, seakan malam tadi tak pernah membawa teror apapun. Ayu membelai rambut keduanya, lalu bangkit dan berjalan keluar kamar perlahan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memeriksa keadaan rumah. Suara langkahnya terasa asing di lantai bambu yang mulai rapuh. Ruang tengah tampak seperti biasa. Satu meja kayu kecil, tikar gulung, dan televisi tua yang sudah sering mati sendiri. Namun bagi Ayu, pagi itu semuanya terasa berbeda. Udara seakan masih menyimpan sisa-sisa dingin dari malam penuh ketakutan. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap pintu kamar yang sempat tergeser oleh sesuatu yang tak terlihat. Pintu itu kini menutup rapat, tetapi Ayu tahu bahwa jejak kengerian yang ia alami tidak akan hilang hanya karena matahari telah terbit. Ia berjalan menuju dapur. Ketika tangannya menyentuh daun pintu, sejenak ia ragu. Bagian rumah itu terasa lebih mencekam daripada yang lain. Namun ia memaksa diri membuka pintu pelan-pelan. Dapur kecil itu tampak sama seperti biasanya. Kompor minyak tanah, meja kayu, dan jendela buram tempat ia sebelumnya melihat bayangan gelap. Tapi kali ini tidak ada sosok apapun di luar. Hanya halaman kecil dengan tanah becek karena hujan semalam. Meski begitu, Ayu tak bisa mengalahkan rasa merinding yang merayap dari tengkuk sampai ke punggung. Ketakutan itu terlalu lekat untuk hilang begitu saja. Ia berjalan mendekati jendela, menatap keluar untuk memastikan tak ada siapapun mengintai. Pelataran terlihat kosong, tapi hatinya tetap tidak tenang. Ia menutup jendela rapat dan menghela nafas panjang, berusaha mengembalikan detak jantungnya yang masih kacau. Ayu kembali ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar ketika menyalakan kompor. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, memaksa diri untuk fokus pada kegiatan yang sudah ia lakukan ribuan kali. Tapi suara itu, panggilan lirih yang menggunakan namanya, terus terngiang di kepala, seperti gema yang tak mau pergi. Raffi. Nama itu muncul di benaknya tanpa ia kehendaki. Ayu memejamkan mata, mencoba membuang pikiran yang mengganggu itu. Ia tahu Raffi sudah lama tiada. Ia tahu tak mungkin suaminya kembali, apalagi memanggilnya di tengah malam melalui jendela gelap. Namun perasaan yang muncul semalam begitu nyata, begitu familiar, hingga ia tak mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya ilusi. Saat ia sedang menunggui masakan, tiba-tiba Tina muncul dari arah kamar sambil mengucek mata. "Bu, kok ibu bangun pagi banget lagi? Ibu capek ya?" "Iya sayang, ibu cuma nggak bisa tidur. Kamu sudah bangun?" Tina mengangguk pelan. "Aku mimpi baruk," ucapnya lirih menempelkan tubuhnya pada ibu seolah membutuhkan kehangatan. "Mimpi apa?" Ayu bertanya dengan hati-hati. Ia takut jawaban putrinya akan membuka kenangan yang berusaha ia kunci rapat-rapat. "Ada yang panggil-panggil di luar rumah," bisik Tina sambil memeluk Ayu lebih erat. "Tina, itu cuma mimpi. Tidak apa-apa, ibu ada di sini." Tina mengangguk, tetapi wajahnya tetap pucat. Anak itu kemudian duduk di kursi dapur memeluk lututnya sambil menatap ibunya yang kembali sibuk memasak. Ada sesuatu yang berubah pada Tina sejak beberapa hari ini. Anak itu jadi lebih pendiam, sering melamun, dan lebih mudah ketakutan.
Ayu tahu, itu pasti dampak dari suasana rumah yang makin aneh. Namun ia berusaha menguatkan anak-anaknya sebisa mungkin. Tak lama kemudian Diko juga masuk ke dapur. Wajahnya tampak lebih kusut daripada biasanya. "Bu, aku dengar sesuatu lagi tadi malam. Kayak langkah kaki lewat di depan kamarku." Ayu berhenti mengaduk makanan. Jantungnya seakan disambar. "Diko, itu cuma suara bambu kena angin. Kan rumah kita kan sudah tua." "Bukan, Bu. Itu beda." Diko menunduk. Suaranya pelan, penuh ketakutan. Langkahnya berat, kayak orang jalan pelan tapi nahan sesuatu. Ayu tidak menjawab. Ia tahu kedua anaknya tidak mungkin berbohong tentang hal seperti itu. Tapi ia juga tidak ingin mereka semakin takut. Meskipun hatinya sendiri penuh dengan kecemasan, ia berusaha tegar. Setelah sarapan selesai, Ayu menyuruh anak-anak bersiap ke sekolah. Ia mengantar mereka sampai pintu pagar bambu, memastikan mereka berjalan bersama anak-anak tetangga agar tidak sendirian. Setelah keduanya hilang di tikungan jalan, Ayu berdiri cukup lama di tengah halaman rumah. Angin pagi berembus membawa aroma tanah basah dan sedikit bau asap dapur rumah sebelah. Namun bagi Ayu, ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam udara itu. Sebuah tekanan yang tak terlihat, seolah ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Ia menatap rumahnya sendiri. Rumah kecil itu terasa seperti tempat asing. Tempat yang menyimpan rahasia gelap, tempat yang menahan sesuatu yang ingin keluar. Sesuatu yang mungkin sudah lama berdiam, menunggu waktu yang tepat. Ayu memejamkan mata. "Raffi, kalau itu benar kamu, kenapa? Apa yang kamu mau?" bisiknya lirih. Namun, tentu saja tidak ada jawaban. Hanya suara daun pisang yang bergesek tertiup angin. Meskipun siang mulai terang, rasa takut itu tidak hilang, bahkan semakin menebal ketika matahari naik. Ayu menghabiskan hari dengan membersihkan rumah, namun setiap kali ia berjalan ke sudut tertentu, ia merasa ada yang memperhatikannya. Setiap kali ia membuka pintu kamar, ia merasa ada sesuatu yang baru saja pergi dari sana. Menjelang sore, seseorang mengetuk pintu. Suaranya pelan, namun tegas. Tok, tok, tok. Ayu terkejut. Sudah lama ia tak menerima tamu, apalagi di jam seperti ini. Ia mendekati pintu dengan waspada, lalu membukanya pelan-pelan. Di depan pintu berdiri seorang perempuan tua berkerudung coklat, dengan wajah dipenuhi garis-garis usia namun matanya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. "Assalamualaikum, Yu," sapa perempuan itu. Ayu mengenal wajah itu. Mbah Kesya, tetua yang dikenal bisa merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Ayu langsung tahu, kedatangan perempuan itu bukan kebetulan. Dan apapun alasannya datang sore itu, pasti berkaitan dengan apa yang mulai menghantui rumahnya. Pasti berkaitan dengan apa yang mulai menghantui rumahnya. Pikiran itu langsung menyambar Ayu begitu melihat sosok Mbah Kesya berdiri tegap di depan pintu, ditemani angin sore yang membawa hawa dingin tidak biasa. Perempuan tua itu menatap Ayu dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Campuran iba, kehati-hatian, dan sesuatu yang mirip dengan kekhawatiran mendalam. Seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi, bahkan tanpa Ayu harus mengucapkan sepatah kata pun. Ayu menelan ludah. "Waalaikumsalam, Mbah. Ayu masuk." Suaranya bergetar sedikit, tak bisa ia sembunyikan. Mbah Kesya melangkah masuk perlahan. Tongkat kayu di tangannya mengetuk lantai bambu yang mulai melengkung. Suara ketukan itu terdengar seperti irama yang aneh, pelan namun memantul, seakan rumah itu merespon kedatangannya. Ayu mempersilahkan beliau duduk di kursi kayu dekat dinding, sementara ia sendiri duduk di lantai, merapatkan kain jarik yang ia pakai. Beberapa detik mereka hanya terdiam. Ayu mencoba menata nafas, sementara Mbah Kesya mengamati setiap sudut rumah dengan pandangan tajamnya. "Sejak kapan, Yu?" Suara Mbah Kesya memecah keheningan. Ayu terkesiap sedikit. Sejak apa, Mbah?" "Sejak rumah ini mulai tidak tenang, Yu," jawab Mbah Kesya pelan namun penuh tekanan. "Sejak tahu merasa ada yang memperhatikanmu. Sejak suara-suara itu terdengar, Yu." Ayu merasakan dadanya mengencang. Ia belum sempat menceritakan apapun, tapi entah bagaimana Mbah Kesya tahu. "Mbah,
Mbah tahu dari mana? Tanya Ayu dengan suara serak. Angin di dusun ini tidak tenang akhir-akhir ini, Yu. Banyak yang gelisah, terutama yang sudah tidak bernyawa. Ayu merinding seketika. Ia menunduk, jari-jarinya saling menggenggam erat, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Apa ada sebenarnya, Mbah? Suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Kesha menghela nafas panjang sebelum menjawab. Yu, rumahmu ini sudah beberapa malam mengundang gelombang energi yang tidak biasa. Aku merasakannya bahkan dari rumahku. Ada sesuatu yang kembali. Sesuatu yang tidak damai. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Suara panggilan malam itu, suara yang mirip suara Raffi, langsung kembali mengiang di telinganya. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang mulai mengalir. Mbah Kesha memperhatikan reaksi itu dan berkata lebih pelan. Kau sudah mendengarnya ya? Ayu mengangguk meski tubuhnya gemetar. Siapa? Tanya Mbah Kesha lagi. Ayu terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara bergetar. Suara itu seperti suara Raffi, Mbah. Nama itu keluar seperti luka lama yang kembali dibuka. Mbah Kesha tidak langsung merespon. Matanya memandang lantai, seolah menimbang-nimbang sesuatu yang berat. Lalu ia berkata, Yu, kalau itu benar suara Raffi, maka ini bukan pertanda baik. Ayu menatap Mbah Kesha dengan mata melebar. Mbah, Raffi kan meninggal jauh di Palestina. Apa mungkin? Roh yang kembali bukan selalu roh orang yang kita kenal, potong Mbah Kesha tegas. Kadang ia hanya meminjam suara yang paling bisa membuat kita membuka pintu untuknya. Ayu merasakan tubuhnya melemas. Kata-kata itu menghantamnya dengan keras. Ia merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap dari kakinya hingga tengkuk. Mbah, aku takut, bisiknya lirih. Mbah Kesha mengangguk. Aku tahu Yu, makanya aku datang. Rumahmu ini sudah beberapa malam mengundang gelombang energi yang tidak biasa. Aku merasakannya bahkan dari rumahku. Ada sesuatu yang kembali, sesuatu yang tidak damai. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Bayangan Tina yang ketakutan dan Diko yang terus mendengar langkah-langkah aneh terlintas dalam pikirannya. Ia tidak bisa membayangkan sesuatu yang tak terlihat mengincar mereka. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanyanya dengan suara hampir putus asa. Ada beberapa hal, Yu. Tapi sebelum itu, Ayu, kau harus jujur padaku. Apa Raffi pernah membawa sesuatu sebelum ia pergi? Sesuatu, entah barang, pesan, atau peringatan. Ayu mengerutkan alis mencoba mengingat. Tidak, Mbah, Raffi pergi dengan tergesa-gesa. Dia cuma bilang dia harus pergi demi sesuatu yang lebih besar. Setelah itu, aku tidak pernah dengar kabarnya lagi. Kau yakin? Mbah Kesha menatap langsung ke mata Ayu. Pikirkan baik-baik. Ayu menggigit bibir. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Yang Raffi bilang sebelum pergi cuma satu, Mbah. Suaranya pecah. Dia bilang kalau suatu hari aku dengar suaranya di malam hari, aku jangan keluar rumah. Mbah Kesha membeku. Ayu juga membeku. Ia baru menyadari sesuatu. Raffi tidak pernah menjelaskan kenapa. Kenapa kau tidak cerita dari awal, Yu? Suara Mbah Kesha meninggi sedikit. Bukan marah, tapi shock. Aku pikir itu cuma pesan biasa. Aku tidak tahu. Mbah Kesha menatapnya lama, kemudian berkata lirih namun tegas. Itu bukan pesan biasa, Yu. Itu peringatan sangat serius. Ayu menatapnya panik. Mbah, maksudnya apa? Memangnya apa yang mengejar Raffi dulu? Mbah Kesha menghela nafas panjang. Wajahnya tampak lebih tua beberapa tahun dalam sekejap. Ada roh gentayangan yang suka mengikuti mereka yang mati tidak wajar. Roh itu bisa meniru suara orang yang dirindukan, membuat keluarga yang ditinggalkan membuka diri padanya, dan saat pintu batin terbuka, roh itu masuk. Ayu menutup mulutnya, sesak. Bah, jadi yang manggil aku semalam bukan Raffi? Tidak. Mbah Kesha menjawab cepat, tegas tanpa keraguan. Ayu merasa lututnya goyah.
Air mata mengalir deras di wajahnya. "Lalu yang manggil aku itu apa, Mbah?" Mbah Kesha melaptapnya dalam-dalam. "Itu penundung suara, makhluk yang hidup dari kesedihan manusia. Ia meniru suara orang yang paling kita rindukan. Ia memanggil pelan sampai kita menghampirinya. Kalau kau tadi membuka pintu, baik pintu rumah maupun pintu batinmu, maka makhluk itu bisa masuk." Ayu menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergemetar hebat. Ia teringat pintu kamar yang bergerak pelan. Suara di sebalik pintu itu, nafas dekat sekali, dan panggilan lirih yang memanggil namanya dengan intonasi yang begitu mirip suara Raffi. Ia hampir membukanya, hampir. Kalau ia lakukan, apa yang terjadi pada Tina dan Diko? Ayu tidak sanggup memikirkannya. "Mbah, suaranya pecah. Tolong aku tidak bisa melindungi anak-anakku kalau sendirian." Untuk pertama kalinya sejak datang, raut wajah Mbah Kesha melembut. Ia menyentuh tangan Ayu dan berkata, "Kau tidak sendirian, Yu, tapi kau harus kuat." Makhluk itu belum masuk, tapi ia sudah mengetuk. Itu berarti ia melihat pintu di rumah ini mulai terbuka sedikit. Ayu mengelus air matanya. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" "Kita harus menutup pintunya," jawab Mbah Kesha. Suaranya semakin serius. "Baik pintu rumah maupun pintu batinmu. Kau harus tahan diri apapun yang kau dengar. Jangan percaya suara itu, jangan dengarkan panggilannya, dan jangan pernah sekalipun membuka pintu saat malam." Ayu mengangguk cepat walaupun ketakutan membuat tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba angin sore masuk dari celah jendela dan membuat pintu belakang berderit keras. Mbah Kesha menoleh kecepat ke arah suara itu. Sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih gelap. "Ayu," katanya pelan namun penuh makna. "Makhluk itu sudah dekat. Aku bisa merasakannya." Ayu memegang dadanya, nafasnya tercekak. "Mulai malam ini, kau tidak boleh tidur di kamar terpisah. Kau dan anak-anak harus bersama, jangan pisah apapun yang terjadi." Ayu mengangguk keras, dan sebelum meninggalkan rumah, Mbah Kesha berputar seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting. "Ayu, kau harus siap. Malam-malam ke depan akan lebih berat daripada kemarin." Hening. Ayu menatapnya ngeri. "Mbah, maksudnya?" Dengan suara paling lirih, Mbah Kesha membisikkan, "Makhluk itu tidak akan berhenti sampai kau menjawab panggilannya." Makhluk itu tidak akan berhenti sampai kau menjawab panggilannya. Kalimat itu terus menggema di benak Ayu sepanjang hari, seakan menjadi bayangan yang menguntit setiap gerak-geriknya. Setelah kepergian Mbah Kesha, rumah terasa semakin sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding dan menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Ayu berkali-kali mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan sibuk membersihkan rumah, menyapu lantai bambu, menata baju anak-anak, bahkan mengelap jendela hingga kaca buram itu kembali memantulkan sedikit cahaya. Namun betapapun ia berusaha, rasa takut itu tidak mau padam. Setiap kali angin melintas dan membuat pintu bergoyang, Ayu tersentak. Setiap kali tikus melintas di loteng, ia merasakan jantungnya terhenti sejenak. Setiap bayangan di sudut rumah membuatnya berpikir bahwa makhluk itu sudah masuk dan hanya menunggu waktu untuk menampakkan dirinya. Ketika siang berubah menjadi sore, Ayu sudah merasa seperti seorang tahanan yang menunggu eksekusi, tegang, gelisah, dan sangat terjaga. Saat akhirnya anak-anak pulang dari sekolah, kegelisahan di wajahnya segera terlihat oleh mereka. "Bu, ibu capek ya?" tanya Tina sambil menatap Ayu penuh cemas. "Ibu nggak apa-apa sayang," jawab Ayu cepat. Ia mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. "Kalian makan dulu, habis itu mandi. Nanti malam kita tidur bareng lagi." Diko menatap ibunya, seolah ingin bertanya lebih banyak. Tapi ia urung. Tatapan ibunya terlalu lemah untuk ditambah beban pertanyaan. Ia memilih menurut meski hatinya merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Menjelang maghrib, Ayu semakin gelisah. Cahaya matahari yang memudar meninggalkan semu jingga yang menyayat hati, seolah memberi peringatan bahwa malam kedua akan segera tiba.
Setelah sholat dan makan malam sederhana, Ayu mengajak kedua anaknya masuk ke kamar tengah, satu-satunya kamar yang tidak terlalu lembab dan paling dekat dengan ruang keluarga. "Ibu, kenapa kita tidak bertiga lagi?" tanya Diko dengan suara pelan. Ayu senyum sambil mengelus kepala putranya. "Biar hangat, malam ini dingin sekali kan?" Alasan itu terdengar logis bagi anak-anak, tetapi Ayu tahu betul alasan sebenarnya jauh lebih menakutkan. Ia tidak ingin satupun dari mereka berada sendirian malam ini, tidak setelah apa yang dikatakan Mbah Kesha. Malam menjelang, Ayu memastikan semua pintu terkunci, semua jendela tertutup rapat, tirai ditutup hingga tidak ada celah sedikit pun. Ia mematikan lampu depan, mematikan lampu dapur, dan menyisakan satu lampu kecil di kamar yang memberikan cahaya redup berwarna kuning. Setelah semuanya siap, Ayu kembali ke kamar dan merebahkan diri di antara kedua anaknya. Tina di sebelah kiri, Diko di sebelah kanan. Ia memegang tangan keduanya erat-erat. Angin malam mulai terasa, bambu-bambu di dinding rumah bergesek pelan, menimbulkan suara seperti bisikan. Ayu memejamkan mata, mencoba memusatkan pikiran pada nafas anak-anaknya yang tenang, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar 1 jam setelah lampu dimatikan, suara itu datang. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu belakang. Ayu langsung membuka mata. Nafasnya terhenti. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Diko dan Tina tampak masih terlelap, tapi Ayu tahu dirinya tidak salah dengar. Itu bukan suara tikus, bukan suara angin. Itu suara ketukan. Ketukan pelan tapi pasti. Tok, tok, tok. Ayu menutup mulutnya erat-erat agar tidak berteriak. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Peringatan Mbah Kesha langsung menari-nari di kepalanya. Makhluk itu akan mencoba masuk. Jangan jawab. Jangan buka pintu, jangan lepaskan anak-anakmu. Ketukan berhenti. Ayu menghela nafas, satu-satunya suara yang terdengar. Ia menunggu beberapa detik, berharap suara itu tidak kembali, tetapi harapannya sia-sia. Kali ini bukan ketukan. Kali ini, suara itu memanggil. "Ayu." Ayu langsung pucat pasi. Suaranya lirih, terbelit, seolah berasal dari seseorang yang menahan rasa sakit mendalam. Tapi yang membuat Ayu benar-benar terpukul adalah suara itu. Suara yang selama ini ia rindukan. Suara yang dulu sering memanggilnya di halaman saat sore hari. Suara yang dulu memeluknya erat sebelum tidur. Suara Raffi. "Ayu, buka pintunya yuk." Ayu menahan nafas, tubuhnya membeku. Ia menggigit bibir sampai hampir berdarah. Tangannya memegang kedua anaknya lebih erat, tapi ia takut gerakannya membuat mereka terbangun. Ia tidak boleh panik, tidak boleh menjawab, tidak boleh merespon. "Yuk, tolong aku." Ayu menutup mata, air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Itu bukan Raffi, ia tahu itu. Namun nyatanya suara itu membuat hatinya bergetar dan nyaris goyah. "Yuk, kedinginan, bukain pintunya yuk." Ayu memalingkan wajah, menatap langit-langit gelap sambil menangis tanpa suara. "Astagfirullah, astagfirullah," bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, Diko bergeliat kecil dan membuka mata. Ibu nangis ya?" bisiknya lirih. Ayu cepat-cepat menggelengkan wajahnya, mencoba menenangkan wajahnya. "Enggak nak, ibu cuma kaget dengar sesuatu." Diko menegakkan badan. "Aku juga dengar bu." Ayu membeku. "Kamu dengar apa?" Diko menatap pintu kamar dengan wajah pucat. "Ada suara orang minta tolong." Tina ikut terbangun, mengusap mata. "Aku juga dengar bu, suaranya kayak suara yang manggil aku kemarin bu." Ayu menahan nafas. Suara di luar kamar kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas. "Ayu, buka." Kali ini bukan lirih, suara itu berubah menjadi rintihan panjang, seolah seseorang sedang merangkak di lantai belakang rumah sambil menyeret sesuatu. Ia bisa mendengar gesekan itu, bisa merasakan bagaimana suara itu semakin dekat. Tina memeluk Ayu sambil menangis kecil. "Bu, itu siapa? Bu, aku takut." Diko juga mulai ikut merapat. "Bu, jangan buka pintunya. Jangan." Ayu menarik kedua anaknya ke bawah selimut, membentangkan tubuhnya untuk melindungi mereka. Ia memejamkan mata rapat-rapat sambil merapalkan doa. Tubuhnya bergetar hebat. Namun kemudian suara itu berubah. Suara itu tidak lagi memanggil namanya. Kini, suara itu tertawa. Tawa berat, tawa retak, tawa yang sama sekali bukan tawa manusia. Ayu hampir menjerit.
Anak-anaknya menangis histeris tapi Ayu memeluk keduanya dan menutup mulut mereka agar tidak menarik perhatian makhluk itu. Tawa itu semakin keras, lalu berhenti begitu saja. Tiba-tiba, gubrak. Sesuatu menghantam pintu belakang rumah dengan sangat keras. Rumah seperti bergetar, piring di dapur berbunyi. Ayu menutup mulut sendiri agar tidak menjerit. Ia tahu makhluk itu sedang mencoba masuk. Ia tahu pintu bambu itu tidak sekuat yang ia harapkan. Gubrak, gubrak, gubrak. Hentikan, desis Ayu dalam hati sambil menangis. Ya Allah, lindungi kami. Ketukan berubah menjadi pukulan, pukulan berubah menjadi hentakan, dan hentakan berubah menjadi suara sesuatu yang sedang menggaruk dinding. Suara kuku atau apapun itu menggesek bambu, panjang, lambat, dan sangat menakutkan. Suara itu tidak berhenti. Tidak sampai beberapa menit kemudian, tiba-tiba semua suara hilang. Hening. Tanpa peringatan, tanpa jeda. Hanya angin malam yang kembali mendesir di luar. Ayu tidak tahu apakah itu pertanda baik atau justru lebih buruk. Ia hanya tahu satu hal, malam itu, makhluk itu hampir masuk. Hampir. Dan ketika Ayu berpikir semuanya mulai tenang, tiba-tiba terdengar suara nafas berat dari luar jendela kamar. Nafas seseorang, nafas panjang, berat dan dingin, tepat di balik kaca buram. Tina menjerit kecil sebelum Ayu menutup mulutnya. Diko memelototkan mata. Ayu menatap jendela itu. Bayangan hitam bergerak perlahan, seakan menempel di kaca, seakan mengintip ke dalam kamar. Lalu suara itu berkata dengan nada yang sangat pelan, sangat dekat, seolah tepat di telinga mereka. Kalau bukan malam ini, besok. Ayu hampir pingsan. Anak-anak memeluknya erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu menjauh, suara langkah samar terdengar, lalu hening. Ayu tidak tidur sampai fajar terbit, dan ketika fajar akhirnya datang, ia menyadari satu hal yang membuatnya semakin takutan. Makhluk itu tidak hanya memanggil, makhluk itu sedang menunggu, dan malam berikutnya, itu akan datang lagi. Malam itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, dan Ayu merasakannya sebagai tekanan halus yang mengendap di udara rumahnya. Entah mengapa, meski semua lampu sudah dinyalakan, suasana di dalam rumah terasa lebih suram dibanding biasanya. Udara seperti menebal, seakan ada kabut tipis yang tak terlihat menyelimuti setiap sudut ruangan. Ayu memandang Diko dan Tina yang duduk di ruang tamu. Keduanya tampak kelelahan, namun Ayu tahu itu lebih dari sekedar letih fisik. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sebuah kecemasan yang belum sanggup mereka ucapkan. "Mas, Dina, kalau kalian takut, bilang sama ibu," ucap Ayu sambil berusaha tersenyum lembut, meski suaranya sendiri bergetar pelan. Ia ingin terlihat kuat meski seluruh tubuhnya diliputi kecemasan yang tak berhenti sejak tadi siang. Tina menarik lututnya mendekat ke dada. "Bu, tadi di hutan waktu kita nengok mayat itu," suaranya menggantung, takut melanjutkan. Diko menoleh cepat, memberi isyarat agar adiknya diam. Namun Tina tak sanggup lagi menahan air matanya. Aku ngerasa ada yang ngikutin kita dari belakang." Ayu menelan ludah, jantungnya berdebar. Namun ia berusaha menenangkan anak-anaknya. "Kalian cuma kaget. Tadi siang itu berat. Orang-orang dewasa aja bisa kaget, apalagi kalian." Namun meskipun begitu, Ayu sendiri tak yakin dengan kata-kata itu. Ada sesuatu pada tubuh Diko sejak tadi. Wajahnya pucat, matanya terus-menerus menatap pintu seolah sesuatu akan muncul kapan saja. Ayu ingin memeluknya, tetapi Diko justru bangkit dan berjalan ke jendela, menyingkap tirai pelan. "Jangan dibuka, Mas," kata Ayu agak tegas. Diko tak menggubris, ia mengintip keluar. Hujan yang tadi sore turun telah berhenti. Namun tanah di pekarangan masih basah, menyisakan aroma tanah yang menusuk. Angin malam berembus pelan, menggoyangkan ranting pohon di samping rumah. "Diko, Bu," suara Diko lirih. "Tadi, waktu aku pulang sore itu, aku bukan cuma takut gara-gara mayat, Bu." Ayu mendekat. "Maksudnya apa?" Diko menelan ludah keras-keras. Ada sesuatu di belakang aku, waktu aku lari dari warung. Aku dengar langkah kaki, terus ada suara manggil namaku." Ayu merinding. "Siapa? Temenmu?" Bocah itu menggeleng cepat.
Bukan. Suaranya suara laki-laki dewasa, serak, kayak suara orang habis nangis atau keselak. Diko menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, Bu. Ayu memeluknya erat. Sudah. Kalian mandi, lalu tidur. Besok ibu urus semuanya. Anak-anak itu akhirnya menuju kamar mandi. Sementara Ayu berdiri terpaku di ruang tamu. Ada banyak hal yang tak masuk akal. Tetangga yang meninggal sore tadi, cara matinya, wajahnya yang penuh luka, semuanya seperti membawa kembali badai yang selama ini coba ia tutup rapat. Kematian Raffi, suaminya, yang tak pernah jelas. Ia memandang foto Raffi di rak kecil dekat televisi. Raffi berdiri dengan seragam relawan, senyum kecil di wajahnya. Senyum itu dulu memberi Ayu kekuatan. Kini entah mengapa foto itu justru memberi tekanan lain. Seolah mata Raffi mengawasinya dari sebuah dunia yang tak bisa ia sentuh. Ayu mengambil foto itu, mengelus pinggirannya. Raf, kalau kamu masih ada, apa kamu akan percaya semua yang terjadi hari ini? Sorot matanya melembut, namun dadanya sesak. Kenangan itu kembali membanjiri pikirannya. Hari ketika berita tentang Raffi datang, bukan jenazah, bukan kepastian. Hanya sebuah surat singkat dan barang-barang pribadinya yang ditemukan di reruntuhan bangunan yang dibom. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Ayu hanya bisa mengubur kenangan, bukan jasad. Malam semakin larut. Ayu merasa perlu keluar sebentar untuk mengambil pakaian di jemuran sebelum hujan turun lagi. Ia melangkah ke teras, udara malam menampar kulitnya dengan dingin yang menusuk. Cahaya bulan terhalang awan, membuat pekarangan gelap. Ayu mengangkat pakaian satu persatu, memasukkannya ke keranjang. Namun tiba-tiba, langkahnya berhenti. Ada sesuatu di sudut pekarangan. Bayangan, seperti seseorang berdiri di balik pohon jambu. Ayu memincingkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan daun. Tapi saat ia menoleh lagi, bayangan itu bergerak sedikit, sangat pelan, tapi jelas. Siapa di sana? Ayu mencoba bersuara tegas. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin. Namun detik berikutnya, terdengar suara yang membuat seluruh darah di tubuh Ayu membeku. Ayu. Suara berat, serak, seolah keluar dari perut bumi. Sangat mirip suara seseorang yang pernah ia dengar begitu banyak tahun lalu. Suara Raffi. Keranjang pakaian jatuh dari tangan Ayu. Ia mundur perlahan, napasnya memburu. Dadanya seperti diremas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayu. Suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Ayu berlari masuk ke rumah. Ia membanting pintu, mengunci rapat-rapat. Tangannya gemetar, lututnya terasa lemas. Ia menekan punggungnya ke pintu, memejamkan mata. Suara itu, suara yang seharusnya hanya ada dalam mimpi, kembali memanggil dari luar jendela. Ayu mengeras ujung kainnya, air mata jatuh tanpa ia sadari. Jika itu benar suara Raffi, mengapa ia muncul sekarang dan apa hubungannya dengan mayat yang mereka temukan tadi sore? Pikiran Ayu semakin kacau. Ada sesuatu yang ingin keluar dari masa lalunya, sesuatu yang mungkin seharusnya tetap terkubur. Ia melangkah menuju kamar anak-anak dan memastikan keduanya tidur. Namun ketika ia menutup pintu kamar, ia menangkap pantulan dirinya di kaca lemari di ruang tengah, dan tepat di belakangnya, seperti bayangan samar, ada siluet laki-laki berdiri diam. Ayu menoleh kepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma tanah basah masuk melalui ventilasi, menguat begitu kuat seakan seseorang baru saja berjalan dari kuburan. Dan malam itu, Ayu akhirnya sadar. Apapun yang sedang bangkit, ia dan keluarganya tidak akan bisa lari darinya. Apapun yang sedang bangkit, ia dan keluarganya tidak akan bisa lari darinya. Itulah yang terus menggema di kepala Ayu sepanjang malam hingga menjelang subuh. Ia hampir tak memejamkan mata. Setiap ia memejamkan kelopak mata, bayangan siluet laki-laki itu muncul kembali, berdiri diam di belakangnya. Kadang muncul suara napas berat dari balik jendela. Kadang hanya ketukan pelan di dinding yang membuat jantungnya tersentak. Namun, yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah bisikan lirih yang sesekali menyebut namanya. Suara yang ia kenali sebagai suara Raffi. Pagi datang tanpa kehangatan.
Cahaya matahari yang biasanya menembus jendela rumah mereka kini terasa pucat, seperti sinar yang tersesat. Burung-burung di luar tak terdengar. Suasana desa seolah merapatkan diri, menyimpan sesuatu yang berat di udara. Ayu berdiri di dapur, menjerang air untuk teh, tapi tangannya gemetar, sehingga tutup panci berkali-kali jatuh. Diko muncul dari kamar, wajahnya masih pucat. "Bu, semalam aku mimpi buruk." "Iya, Bu, juga. Tapi mimpiku aneh," lanjutnya. "Aku lihat ayah, dia berdiri di pinggir sungai, bajunya kotor. Terus dia bilang, 'Jangan biarkan aku mati 2 kali.'" Ayu langsung memegang kedua lengan anaknya, tubuhnya dingin. Kata-kata itu terlalu jelas untuk disebut sekadar mimpi acak. Tina yang baru bangun pun ikut datang, menempel pada kaki ibunya. "Aku juga mimpi ayah, tapi ayahnya nangis." Ayu terdiam lama. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa mengelus kepala anak-anaknya. Meski di dalam hati, ketakutan sudah menjelma menjadi sesuatu yang lebih padat. Sebuah kenyataan bahwa roh Raffi memang tengah mencoba menyampaikan sesuatu. Namun pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada Raffi? Di siang hari, Ayu akhirnya memutuskan pergi ke rumah Mbah Wiryo, orang tertua dan paling dihormati di dusun itu. Bukan dukun, bukan paranormal, namun orang yang mengerti hal-hal yang tak kasat mata. Langkah Ayu terasa berat, seolah tanah itu sendiri ingin menariknya mundur. Namun ia tahu, tak ada jalan kembali. Ia mengetuk pintu rumah kayu tua itu, dan suara serak Mbah Wiryo menyaut dari dalam. "Ayu, aku sudah mengunggu." Ayu tertegun. "Nunggu saya, Mbah?" Orang tua itu mengangguk pelan sembari menyilahkan Ayu masuk. "Semalam angin dari utara bawa tanah basah. Bukan bau hujan, bau orang mati. Aku tahu sesuatu sudah bangkit di desa ini." Ayu langsung merinding. Ia menceritakan semua yang terjadi. Bayangan di pekarangan, suara memanggil namanya, mimpi anak-anaknya. Mbah Wiryo mendengarkan dengan wajah muram, kemudian memejamkan mata. "Raffi, suamimu itu belum tenang." Ayu menelan ludah. "Tapi Mbah, dia kan meninggal jauh di Palestina. Jenazahnya juga nggak pernah ditemukan." Itulah persoalannya. Orang yang matinya tanpa kepastian, tanpa jasad pulang, sering tersesat antara dua dunia. Dan kalau kematiannya mengandung dendam atau ketidakadilan, arwahnya bisa pulang mencari orang-orang yang masih hidup. Ayu menggigit bibir. "Tapi kenapa baru sekarang? Roh tidak mengenal waktu sama seperti manusia, Yu. Bahkan bertahun-tahun bisa terasa hanya sehari bagi mereka. Dan ada sesuatu yang membangunkannya." Ayu langsung ingat kematian warga sore itu. Laki-laki yang wajahnya penuh luka. "Mayat kemarin itu, Mbah, ada hubungannya?" Mbah Wiryo menatapnya lama. Orang itu sempat terlibat hutang piutang gelap di masa lalu. Ada rumor bahwa dia ikut menghalangi beberapa relawan yang mau dikirim ke Palestina, termasuk suamimu. Ayu memejamkan mata, nafasnya tercekat. Jika itu benar, berarti Raffi tidak hanya hilang di perang, ada campur tangan manusia di dalamnya. "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" "Kalau benar Raffi ingin bicara, ia akan datang lagi, Yu. Tapi kau harus siap, Yu. Arwah yang bangkit karena ketidakadilan kadang tidak bisa membedakan sayang dan marah." Malam kembali datang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Berbeda dengan malam sebelumnya, kali ini Ayu telah menyalakan semua lampu, menutup semua lubang ventilasi, dan membuat anak-anak tidur bersamanya. Namun ketakutan tetap merayap masuk. Setiap retakan kayu, setiap gesekan ranting membuat Ayu terlonjak. Sekitar lewat tengah malam, lampu kamar tiba-tiba meredup, tidak padam, hanya meredup pelan seolah disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Dina menggeliat dalam tidur. Diko memeluk ibunya erat. Kemudian terdengar suara dari ruang tamu. Krek, krek. Seperti ada yang berjalan perlahan. Ayu gemetar, namun ia bangkit juga. Ia membuka pintu kamar sedikit.
Ruang tamu terlihat dalam bayangan kuning lampu redup. Kursi bergoyang sangat perlahan, padahal tak ada angin. Lalu di dekat jendela, bayangan itu muncul kembali. Sosok laki-laki, kurus, bajunya compang-camping seperti terbakar dan penuh tanah. Wajahnya samar, namun Ayu tahu itu Raffi. Ayu menutup mulutnya, menahan jeritan. Air matanya jatuh deras. Raffi, kamu pulang. Sosok itu tidak bergerak mendekat, hanya berdiri, tubuhnya sedikit bergetar. Aku tidak pulang. Suaranya serak seolah pita suaranya rusak. Aku dicuri, aku dikhianati. Ayu isak-isak menangis. Siapa Raffi? Siapa yang nyakitin kamu? Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah luar jendela, arah hutan yang kemarin mereka lewati. Satu belum cukup. Dia bukan satu-satunya. Ayu terhentak. Maksudmu masih ada orang lain? Selesaikan. Jangan biarkan aku mati 2 kali. Tiba-tiba bayangan itu bergetar keras, lalu seperti ditarik oleh sesuatu. Tubuhnya mengabur, wajahnya melesap ke dalam kegelapan, dan dalam hitungan detik hilang. Lampu kembali terang dalam sekejap. Ayu duduk di lantai menangis sambil memegang dadanya. Rasanya dunia runtuh. Tetapi tangisnya bukan hanya ketakutan, melainkan kepedihan bertahun-tahun yang kembali dibuka paksa. Kini Ayu tahu satu hal, kematian Raffi bukan takdir semata. Itu adalah luka yang sengaja dibuat seseorang. Dan arwah suaminya tidak akan berhenti sampai kebenaran itu terungkap. Ayu menatap jendela yang kini kembali kosong. Malam ini, bisiknya dengan suara serak, aku berjanji, aku akan cari siapa yang sudah merampas hidupmu. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang semakin kuat. Aroma yang menandakan satu hal, perburuan kebenaran baru saja dimulai.